lanjutkan dengan renungan hukum kasih yang akan dibawakan oleh Ibu Faria Anawati. Kami persilakan Ibu. Baik, selamat malam teman-teman semua. Ya, kita berjumpa lagi pada malam hari ini. Baik, mari kita mulai. Ya, teman-teman, pada malam hari ini kita diingatkan kembali untuk melihat hukum yang terutama menurut Yesus. Ini Yesus sendiri loh yang mengatakannya, ya kan? Kasih adalah hukum yang utama. Ya, baik, mari kita lihat bersama. Kasih itu apa sih? Ya, kita semua sudah mengenal kasih, dan kasih itu mengapa menjadi hukum yang terutama. Bagi para pengikut Kristus, kasih itu ciri khas dari pengikut Kristus. Jadi yang membedakan kita dengan orang-orang lain ya, yang bukan pengikut Kristus itu adalah kasih. Artinya apa? Mereka juga punya kasih, pasti. Kasih itu semua orang harusnya mempunyai kasih karena pada dasarnya kasih itu dari Allah dan diberikan secara cuma-cuma kepada semua manusia. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk menyadari bahwa kasih itu menjadi ciri khas atau menjadi yang utama di dalam ajaran kita sebagai pengikut Kristus, gitu ya. Oke, maka menurut saya ini kasih itu kenapa begitu penting sampai di dalam kitab suci itu ditemukan 492 kata kasih di dalam 457 ayat. Nah, mari kita lihat. Apa sih sebenarnya arti dari kasih itu? Ya. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih itu adalah perasaan sayang, perasaan cinta atau suka ya kepada seseorang, terutama lawan jenis, ya kan? Kita ini semuanya udah tahu lah, I love you, ya kan? Waktu kita dulu pacaran, woi, tiap hari ngomong begitu, aku sayang kamu. Ya, tetapi yang paling mendalam, kasih itu harusnya didasari dengan memberi. Kasih itu sama dengan memberi. Artinya apa? Secara Kristiani, persahabatan manusia demi Allah. Kasih itu adalah menunjukkan persahabatan antar manusia dengan dasar Allah. Maksudnya begitu, ya. Kasih itu mempersatukan kita dengan Allah. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah itu adalah kasih. Allah yang memberikan kasih itu kepada setiap manusia. Ya. Pada saat manusia diciptakan oleh Allah, penciptaan itu didasari oleh kasih. Jadi karena Allah sungguh mengasihi ciptaannya, terutama manusia, maka manusia itu mempunyai kasih di dalam hatinya. Ya, jadi yang bisa mengungkapkan perasaan kasih itu adalah manusia. Ya, nah kita lihat sekarang. Allah adalah kasih. Itu ada di 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, saya rasa teman-teman juga sudah hafal ini, ya kan? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita bicara tentang Allah, kalau kita bicara tentang kasih, itu pasti sumbernya adalah Allah. Karena Allah adalah sang kasih. Ya, dengan pernyataan ini artinya manusia siapapun tidak dapat mengasihi kalau tidak melekat pada sang kasih itu sendiri. Ya. Nah, mari kita sadari bahwa kita tidak bisa berbuat kasih tanpa
Allah di dalam diri kita. Ya, karena yang mempunyai kasih itu hanya Allah. Begitu, ya. Kemudian di 1 Yohanes 4 ayat 16 itu juga dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, berarti ia tetap berada di dalam Allah. Maka tadi saya berkali-kali bilang, manusia tidak bisa berbuat kasih di luar Allah. Nah, sekarang kita mau melihat apa maksudnya Allah mengasihi manusia. Buktinya mana? Tidak lain tidak bukan. Bukti nyata bahwa kasih Allah secara utuh, secara penuh, secara full itu di mana saat Allah memberikan dirinya sepenuhnya. Allah telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka di dalam Injil Yohanes dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, ini terbukti toh teman-teman. Kita saat ini bersahabat dengan sesama kita. Bahkan lebih dari sahabat lah, suami istri, orang tua dan anak. Tapi juga sangat sedikit orang yang mau atau yang berani memberikan nyawanya demi kasihnya. Ya kan? Coba aja nih suami istri. Kalau misalnya ditanya, kamu mencintai aku? Ya sangat-sangat. I love you full. Tapi begitu saat pasangannya itu membutuhkan apa ya namanya ya, dukungan, sakit keras gitu misalnya ya. Mau nggak kalau ditanya, mau nggak kamu menggantikan? Wah, masih mikir dulu nih. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga saking sayangnya mau juga memberikan, aduh seandainya Tuhan izinkan saya aja deh yang menggantikan penyakit anak saya, misalnya seperti itu ya. Tapi ternyata itu pun tidak bisa dilakukan oleh manusia siapapun. Ini bukti bahwa hanya satu-satunya Allah, hanya Allah sajalah yang mampu, yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, jadi saya tadi mengatakan seandainya kita diberi kesempatan untuk itu, ternyata juga enggak bisa. Ya kan? Manusia tidak bisa menggantikan nyawa sahabat-sahabatnya. Nah, di dalam Efesus 5, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Nah, maka dasar ini adalah karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu pasti kita semua hafal. Yohanes 3:16. Nah, sekarang kita melihat apa yang dimaksud dengan hukum kasih. Ya, teman-teman, di dalam perjanjian lama, itu hukum kasih Allah terhadap umatnya itu nampak di dalam 10 perintah Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya kan? Nah, kemudian di dalam perjanjian baru itu semakin ditunjukkan lagi hukum kasih. Itu menjadi landasan, menjadi hukum yang terutama di dalam semua pengajaran Allah. Ya. Jadi ada 2, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini ada di Markus. Semua sudah hafal. Nah, sekarang kita mau membahas kasih kepada Allah. Allah memberi perintah untuk mengasihi. Kenapa? Kenapa? Alasannya, karena Allah telah lebih dulu mengasihi manusia. Ya kan? Allah telah lebih dulu mengasihi kita semua. Nah, kasih, kalau kita bicara kasih, itu sebenarnya saling, ya, 2 arah. Nggak bisa kasih hanya bertepuk sebelah tangan, tidak disambut.
dengan kedua belah pihak, itu nggak bisa terwujud adanya kasih, ya kan? Nah, mari kita sadari bahwa manusia, siapapun itu, ternyata manusia itu membutuhkan yang namanya kasih. Jadi kita juga membutuhkan orang mengasihi kita, tapi kita juga membutuhkan kita mengasihi orang. Itu menjadi satu kebutuhan. Nah, mari kita lihat sekarang. Di dalam bacaan harian Santa Faustina, ya. Mari kita belajar dari buku harian Santa Faustina nomor 292. Baik. Mari, siapa yang mau membacakannya bergantian dengan saya? Saya, Bu. Yuk, silakan. Belum ada slide-nya. Belum terlihat? Ini sudah terlihat? Masih kasih adalah hukum yang utama, Bu. Oh. Kenapa begini, Heng? Ini? Belum. Wow, tunggu saya ulang kalau begitu. Suka begini ya. Tiba-tiba ngeheng. Saya ulang ya. Ini terlihat? Kasih kepada Allah, Bu. Ya. Mari kita melihat bagaimana Faustina menuliskan untuk mengasihi kepada Allah. Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Oke, silahkan. BCH 292. Apabila suatu jiwa mencintai Allah dengan tulus, ia tidak boleh takut akan suatu pun dalam kehidupan rohani. Biarlah ia menundukkan diri sepenuhnya kepada pengaruh rahmat. Dan biarlah ia tidak memasang penghalang satupun dalam menyatukan dirinya dengan Tuhan. Iya, terima kasih Shaolin. Kita lihat teman-teman, Faustina mengatakan apabila suatu jiwa mencintai Allah dengan tulus, ia tidak boleh takut akan suatu pun dalam kehidupan rohani. Ya, jadi yang namanya kasih itu tidak pernah menakutkan. Yang namanya kasih itu pasti menyenangkan. Ya, nah, oke. Lanjut. Siapa yang mau membacakan? Silahkan. Langsung aja, Anyut. BCH 990, ya. Kasih, dan sekali lagi, kasih akan Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih, baik di surga maupun di bumi. Keagungan yang paling besar adalah mengasihi Allah. Keagungan yang sejati ada dalam kasih akan Allah. Kebijaksanaan yang sejati adalah mengasihi Allah. Iya, baik. Terima kasih Bu Maria. Lihat teman-teman, Santa Faustina menuliskan kasih, dan sekali lagi kasih akan Allah. Rupanya itu yang menjadi poin penting ya. Nah, Faustina mengatakan keagungan yang paling besar adalah mengasihi Allah. Keagungan yang sejati ada di dalam kasih akan Allah. Dan kebijaksanaan yang sejati adalah mengasihi Allah. Ya, teman-teman seringkali, terutama kalau ucapan ulang tahun itu ya, selamat ulang tahun, semoga bertambah lagi kebijaksanaannya. Arti di sini kebijaksanaan yang sejati itu berarti kita diingatkan untuk semakin mengasihi Allah. Ya, baik. Lanjutkan Bu Maria. Semua yang besar dan indah ada di dalam Allah. Tidak ada keindahan atau keagungan di luar Dia. Hai engkau orang-orang bijak di dunia ini, dan hai engkau orang-orang besar, ketahuilah bahwa keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah. Oh, betapa aku heran bahwa sejumlah orang menipu dirinya sendiri dengan berkata, tidak ada kekekalan. Ya, terima kasih. Nah, jadi diungkapkan lagi-lagi keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah. Ya, tadi dikatakan tidak ada keindahan ataupun keagungan di luar Allah. Karena apa?
karena Allah adalah sumber kasih. Allah adalah kasih itu sendiri. Ya, baik. Tadi saya sudah menekankan berkali-kali bahwa manusia di luar Tuhan, manusia tanpa Tuhan tidak mempunyai kasih. Jadi kalau kita bisa berbuat kasih, itu artinya kita ada dan bersama dengan Allah. Baik, lanjutnya silahkan siapa yang mau membacakan BCH 984. Saya, Bu. Yuk, silahkan. Selamat malam, Bapak Ibu. BCH 984. Yesusku, aku sungguh memahami bahwa kesempurnaanku tidak terletak pada kenyataan, bahwa Engkau menyuruh aku melaksanakan karya-karyamu yang agung ini. Oh, tidak. Keagungan jiwa tidak terletak di sini, tetapi dalam kasih akan Dikau. Oh Yesus, dalam lubuk jiwaku, aku memahami bahwa keberhasilan yang paling besar tidak dapat dibandingkan dengan satu perbuatan kasih yang murni terhadap-Mu. Aku ingin setia kepadamu dan ingin melaksanakan permintaan-Mu. Iya, Ibu lanjut aja. Bu Sil, langsung. Ya. Aku sedang menggunakan kekuatan dan nalarku untuk melaksanakan semua yang Engkau minta dariku. Oh Tuhan, tetapi aku sama sekali tidak melekat pada hal ini. Aku melakukan semua itu hanya karena begitulah kehendak-Mu. Seluruh cintaku tenggelam, tidak dalam karya-karyamu, tetapi dalam Engkau sendiri, oh Pencipta dan Tuhanku. Baik, terima kasih Bu Sil. Nah, teman-teman lihat ya, di sini lagi-lagi Faustina menggambarkan bahwa yang paling utama itu adalah kasih terhadap Allah. Ya. Nah, kasih akan Allah itu menjadi poin yang penting ya, yang utama di dalam hidup kita. Maka mari kita belajar seperti Santa Faustina ya, mengatakan, "Oh Yesus, dalam lubuk jiwaku aku memahami bahwa keberhasilan yang paling besar tidak dapat dibandingkan dengan satu perbuatan kasih yang murni terhadap-Mu." Jadi sekalipun kita menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, tapi kalau kita tidak mempunyai perbuatan kasih yang murni terhadap Tuhan, itu sia-sia. Ya, itu Kak. Kemudian Faustina juga mengatakan, aku sedang menggunakan kekuatan dan nalarku untuk melaksanakan semua yang Engkau minta dariku. Oh Tuhan, tapi aku sama sekali tidak melekat pada hal ini. Aku melakukan semua itu hanya karena begitulah kehendak-Mu. Seluruh cintaku tenggelam tidak dalam karya-karyamu, tapi dalam Engkau sendiri. Nah, mari teman-teman, kita juga belajar dari Santa Faustina, ya, untuk bagaimana kita bisa menyatakan ketulusan kita mencintai Tuhan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Banyak sekali ya di dalam buku harian Santa Faustina di mana dia menuliskan tentang kasih dan penekanannya sangat-sangat jelas. Ayo silahkan siapa yang mau baca? Saya ya. Ayo silahkan. PCH 997. Malam ini ketika aku mendengar madah selamat malam Kepala Kudus Yesusku dari radio, tiba-tiba rohku melesat ke pangkuan Allah yang misterius. Dan aku tahu apa yang memberikan keagungan kepada suatu jiwa dan apa yang sungguh berarti bagi Allah. Kasih, kasih, dan sekali lagi kasih. Aku tahu bagaimana semua yang ada dipenuhi dengan Allah, dan bagaimana kasih Allah seperti itu membanjiri jiwaku, sehingga aku tidak mampu melukiskannya. Lanjut, Bu Desi.
semua yang besar dan indah ada di dalam Allah. Tidak ada keindahan atau keagungan di luar Dia. Hai engkau, orang-orang bijak di dunia ini, dan hai engkau, orang-orang besar, ketahuilah bahwa keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah. Oh, betapa aku heran bahwa sejumlah orang menipu dirinya sendiri dengan berkata, tidak ada kekalahan. Ya, lanjut Des. Aku tahu bagaimana semua yang ada dipenuhi dengan Allah, dan bagaimana kasih Allah seperti itu membanjiri jiwaku, sehingga aku tidak mampu melukiskannya. Berbahagialah jiwa yang mengetahui bagaimana mengasihi tanpa syarat, karena disinilah letak keagungannya. Baik, terima kasih Desi. Teman-teman, lagi-lagi mari kita lihat yang di poin yang dikasih merah ini. Kasih, kasih, dan sekali lagi kasih. Rupanya hukum kasih itu menjadi yang terutama. Dan itu Yesus sendiri yang mengatakan dalam Injilnya. Hukum yang terutama adalah kasih terhadap Allah. Ya. Lalu di sini juga keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah. Ya kan? Baik, menarik di sini. Ingat bahwa Santa Faustina menuliskan berbahagialah jiwa yang mengetahui bagaimana mengasihi tanpa syarat. Nah, orang yang mengasihi tanpa syarat itu berarti orang benar-benar tulus, ya, benar-benar tidak mengharapkan dibalas, ya, seperti kasih ibu kepada anaknya. Kasih ibu, ya kan? Kita dari TK itu sudah diajari nyanyi itu. Tak harap kembali. Ibu, seorang ibu melahirkan anaknya tidak pernah sedikit pun mengharapkan balas jasa. Karena jasa seorang ibu tidak pernah terbalas, tidak pernah terbayar dengan apapun juga. Nah, kalau seorang ibu aja memberikan kasihnya kepada anaknya dan anaknya tidak bisa membayar, tidak mungkin, ya, tidak mungkin membayar lunas, ya. Kalau kita mau melihat hitung-hitungan antara kasih ibu terhadap anak, nggak bakalan bisa dibayar lunas oleh anaknya dengan apapun. Apalagi Allah, apalagi kasih Allah kepada kita. Tidak bakal bisa kita bayar dengan lunas. Atau kita tidak mampu menggantikan kasih Allah itu. Ya, maksudnya demikian. Nah, lalu, baik, saya langsung aja karena waktunya ya. Hanya satu hal yang akan bertahan, yaitu cinta akan Dikau Tuhan. Ya, biar bumi akan berlalu, segala sesuatu penderitaan akan berhenti, air mata mengering dan seterusnya. Tetapi kata Faustina, cinta akan Tuhan tidak pernah berhenti. Ya, segala sesuatu dalam pembuangan akan berakhir, penderitaan dan kegersangan jiwa, meskipun ia hidup dalam sakratul maut yang kekal, kalau Allah menyertainya, tidak satu pun dapat menggoyahkannya. Jadi teman-teman, mari kita belajar untuk bagaimana kita menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Ya, karena itu menjadi dasar dalam kehidupan kita. Nah, ini lagi-lagi Faustina mengatakan ya dalam BCH 1500. Nanti teman-teman boleh baca sendiri ya. Saya mau singkat aja karena waktunya. Faustina mengatakan, aku tenggelam dalam cinta dan aku meluapkan cinta. Dan aku merasakan bahwa aku dicintai. Teman-teman, saya rasa ya kita semua ini yang mengikuti Zoom ini atau semua orang pasti merasa dicintai oleh Allah. Ya, Pak ya? Ya kan? Bahwa kita ngerasa Allah sungguh mencintai kita. Krosot ya. Kalau Allah itu betul-betul mencintai kita. Sepanjang hidup kita ini kita merasakan betapa besarnya Allah mencintai kita. Dan tidak habis-habisnya Allah selalu mencintai kita. Allah tidak pernah kapok. Allah tidak pernah bosan
mencintai kita terus-menerus. Walaupun kita seringkali melupakan Allah. Walaupun kita seringkali lari dari Allah. Tetapi mari teman-teman renungkan baik-baik bahwa Allah selalu mencintai kita. Dan dia tidak pernah bosan untuk mencintai kita. Maka sadarilah bahwa aku merasakan dicintai oleh Allah. Ini juga menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita tidak lagi merasakan bahwa Allah mencintai kita, bagaimana kita bisa lebih lagi mensyukuri, bagaimana kita bisa lebih lagi mencintai Allah. Ya kan? Oke, kemudian ini. Putriku, ketahuilah bahwa cintamu yang berkobar-kobar dan kemurahan hatimu terhadap aku merupakan penghiburan bagiku di Taman Getsemani. Teman-teman lihat. Yesus mengatakan kepada Faustina bahwa cintanya Faustina, kan tadi kita belajar dari beberapa nomor sebelumnya, digambarkan bahwa Faustina itu tenggelam dalam cinta kepada Allah. Faustina betul-betul full mencintai Allah. Faustina betul-betul tulus untuk mencintai Allah. Dan dia belajar terus bagaimana dengan jatuh bangunnya mencintai Allah. Ya. Nah, lalu Yesus mengatakan, cintanya Faustina yang berkobar-kobar, yang serius, yang betul-betul besar itu, ya, yang tulus itu, ternyata merupakan penghiburan, bisa membahagiakan Tuhan. Terutama pada saat-saat Yesus sendirian di Taman Getsemani. Maka teman-teman, ini juga salah satu faktor kenapa kita diajak untuk mengadakan jam kerahiman. Jam kerahiman itu untuk apa? Jam kerahiman itu kita diajak untuk fokus menemani Yesus yang sedang disalib. Menjelang penyalipan. Mulai dari Taman Getsemani di mana dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, dia sendirian. Merenungkan betapa beratnya, betapa pedihnya penderitaan yang akan dialami melalui jalan salib itu. Nah, maka jam kerahiman kita diajak untuk bersatu dengan cinta Tuhan. Karena disitulah bukti cinta Allah kepada manusia melalui diri Yesus, Sang Putranya yang tunggal. Dia menyerahkan jiwa, raga, kealahannya, ya, melalui darah dan air yang tercurah dari hati Yesus, ya, supaya kita semua mendapat keselamatan. Nah, maka teman-teman, mari kita terus-menerus melatih diri kita untuk semakin setia, semakin taat dalam menjalankan jam kerahiman. Menemani Yesus pada saat Yesus sendirian di kayu salib. Ya, karena itu merupakan penghiburan untuk Yesus. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat kasih kepada sesama. Karena hukum yang terutama ada dua dan itu harus seimbang. Kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Maka bentuk salib kita ke atas, vertikal, dan horizontal ke sesama. Ya, baik, kita melihat bagaimana Santa Faustina mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama. Ya, baik, silahkan. Sekarang siapa yang mau membacakan? Mungkin suara bapak-bapak nih yang belum nongol. Ya. Mari, siapa yang mau membacakan? Aku ya, Far. Ayo, Bu Vero, yuk. Ya. Karena waktunya nih, harus cepat. Putriku, BCH 1768, putriku, dalam meditasi ini renungkanlah cinta akan sesama. Apakah cintamu akan sesama dipandu oleh cintaku?
Apakah engkau mendoakan musuh-musuhmu? Apakah engkau menghendaki yang baik bagi mereka yang dengan salah satu cara telah menyebabkan engkau berduka atau yang telah melukai hatimu? Ketahuilah apapun yang baik yang engkau lakukan terhadap salah satu jiwa, aku terima seolah-olah sudah engkau lakukan terhadap aku. Baik, terima kasih Bu Vero. Ya teman-teman, Yesus minta kepada Santa Faustina, renungkanlah cinta akan sesama. Mari teman-teman, ini juga berlaku untuk kita. Kita juga diajak untuk merenungkan kenapa Yesus kok minta supaya kita mencintai sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita nggak mau dicubit, jangan nyubit orang. Kalau kita nggak mau dipermalukan, jangan mempermalukan orang. Kalau kita tidak mau ditampar, jangan menampar orang. Itu jelas sekali hukum tabur dan tuai. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, begitu kan ya? Nah, maka mari teman-teman kita diajak untuk menyadari, untuk merenungkan bagaimana kita harus mencintai sesama. Ya, karena ini perintah dari Yesus sendiri. Nah, Yesus bertanya kepada kita, apakah cintamu akan sesama dipandu oleh cintaku? Artinya apa? Kita mencintai sesama menurut akal budi kita saja, ya. Oh, aku cinta dia karena aku ada butuhnya, karena ada sesuatu saya mengharapkan timbal balik. Atau kata Yesus, berdasarkan cinta yang Tuhan berikan kepada kita, dipandu oleh cinta Allah. Allah mencintai manusia itu dengan tulus, tidak pernah mengharap kembali, tidak pernah punya maksud atau ada udang di balik bakwan. Tidak, tetapi Yesus betul-betul mencintai dengan setulus-tulusnya. Ya, maka pertanyaannya Yesus itu, apakah cintamu akan sesama dipandu oleh cintaku berdasarkan cinta Allah yang betul-betul murni? Nah, itu mari kita renungkan. Lalu renungan yang berikutnya, apakah engkau sudah mendoakan musuh-musuhmu? Kita seringkali begini, ngapain doain musuh-musuh? Dia aja nyakitin gue seenaknya, ngapain kita mendoakan mereka? Ya kan? Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mencintai musuh-musuh kita. Ingat, Yesus mengajarkan pada kita apa? Kalau kamu ditampar pipi yang kiri, kasih yang kanan. Jangan membalas. Ya, balaslah kejelekan atau kejahatan itu dengan kasih. Karena kasih akan menutupi segala-galanya, ya kan? Nah, lalu renungan berikutnya. Apakah engkau menghendaki yang baik bagi mereka yang dengan salah satu cara telah menyebabkan engkau berduka? Apakah kita sungguh-sungguh bisa melepaskan sakit hati kita? Walaupun kita pernah disakiti, walaupun kita pernah dibikin sedih, ya kan? Tapi apakah kita bisa melupakan, bisa memaafkan dengan tulus? Jangan cuma memaafkan, mengampuni, udah saya udah maafkan, udah saya ampuni, cuma di mulutnya saja. Ya, Yesus mengatakan harus dari hati yang tulus. Ya, maka Yesus mengatakan kepada kita, apapun yang baik yang engkau lakukan terhadap salah satu jiwa, aku terima seolah-olah sudah engkau lakukan terhadap aku. Ini juga teman-teman di dalam Injil Matius, kalau saya nggak salah, Matius 25 ayat 40 dikatakan apa? Apa yang kau lakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau telah melakukan untuk aku. Maka bagaimana hubungan mencintai Allah dan mencintai sesama? Di sini letaknya. Bahwa kalau kita benar-benar mencintai Allah, berarti kita juga harus mencintai sesama.
Karena di dalam diri sesama itulah ada Allah. Allah juga memberi kasih kepada setiap ciptaannya. Ya kan? Nah, maka di dalam BASF 241 kita lihat kasih akan sesama itu yang paling penting. Pertama, selalu siap melayani. Karena Faustina ada di biara, maka dikatakan selalu siap melayani para suster. Kalau kita, para susternya diganti, selalu siap melayani sesama, siapapun itu. Ya, kita harus siap melayani. Melayani itu apa? Artinya, melayani itu betul-betul kita yang lebih dulu memberikan kasih. Ya, kita harus siap berani mengorbankan waktu, berani mengorbankan tenaga, berani mengorbankan isi kantong kita. Itu namanya siap melayani. Ya kan, dari segala-galanya. Siap memberi. Tadi kan dikatakan definisi dari kasih itu siap memberi. Nah, yang kedua, jangan membicarakan orang-orang yang tidak hadir dan belalah nama baik sesama. Jadi yang kedua, perbuatan kasih terhadap sesama, jangan menjelek-jelekan orang. Jangan membuat gosip. Jangan membuat isu yang tidak-tidak. Tapi justru Faustina mengajarkan kepada kita, belalah nama baik sesama. Ya, kita nggak rela dong kalau sesama kita, teman, sahabat kita dijelek-jelekin. Kita harus membela nama baik sesama. Ya, jadi jangan merendahkan orang, tapi kita diajak untuk membela nama baik. Jangan menjatuhkan nama baik orang lain. Nah, yang ketiga, kita diajak untuk bersukacita atas keberhasilan orang lain. Artinya apa? Kalau melihat orang sukses, kita harusnya ikut bahagia, ikut bangga, punya teman yang sukses, punya keluarga, punya anak, punya siapapun itu sukses, kita ikut bahagia. Jangan sebaliknya, iri hati atas kesuksesan orang. Kalau dengar ada orang yang lebih sukses, kok kita iri? Nah, itu berarti kita belum mengasihi sesama. Nah, itu sudah sangat jelas, ya kan? Ya, ini adalah doanya Santa Faustina. Ya, Santa Faustina berdoa demikian. Ini boleh, Xiaolin. Saya boleh minta tolong, Lin, untuk dibacakan suara Xiaolin. Iya, Bu. Ya, saya senang nih suara Xiaolin nih. Yuk. BCH 1768. Putriku, dalam meditasi ini renungkanlah. Ya. Benar, Bu. Betul. Renungkanlah cinta akan sesama. Apakah cintamu akan sesama dipandu oleh cintaku? Apakah Xiaolin, sorry. Udah sampai di sini loh. 241. Oh. Di saya masih BCH 1768, Bu. Oh. Belum bisa? Belum. Ini kelihatan? Masih sama, Bu. Masih Waduh. sama. Kenapa Belum. ya? Waduh. Mama share screen lagi aja. Mengapa begini? Mama share screen. Bukan. Nah, sekarang yang ini BHSF 241, Bu. iya. Nah, sekarang ini. Ya, doanya Santa Faustina. Ya Allah, betapa aku ingin menjadi seorang anak kecil. Engkau adalah Bapakku, dan Engkau tahu betapa kecil dan lemah aku ini. Maka aku mohon kepadamu, buatlah aku selalu dekat di sampingmu selama hidupku, dan khususnya pada saat ajalku. Ya Yesus, aku tahu bahwa kebaikanmu melampaui kebaikan ibu yang paling penuh cinta. Ya, baik. Terima kasih, Xiaolin. Ini adalah doanya Santa Faustina. Dia menyadari bahwa betapa kecil dan lemah aku ini. Menarik di sini, teman-teman.
Faustina mengatakan, aku ingin menjadi seorang anak kecil. Ingat, Yesus mengatakan apa? Kerajaan Allah ini milik anak kecil. Kalau kita mau masuk kerajaan Allah, jadilah seperti anak kecil. Maka Faustina minta, aku ingin menjadi seorang anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu polos. Anak kecil itu nggak pernah punya dugaan-dugaan yang negatif. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nggak ada. Anak kecil itu nggak pernah punya pikiran yang jelek, ya. Anak kecil itu terlalu polos, ya, sangat polos, dan anak kecil itu digambarkan selalu sukacita, ya, sukacita. Dia nggak pernah, ya misalnya ada sedihnya, misalnya berantem sama temennya, sedih, jengkel, ya, sampai dia juga nangis, pernah juga kan berantem sampai gimana gitu. Tapi yang namanya anak kecil nih, besok ketemu, atau nggak usah besok deh, 1 jam kemudian sesudah berantem ketemu, udah ketawa-ketawa lagi, udah lupa masa lalu, begitu. Nah, itu gambaran kenapa Faustina menyadari bahwa menyenangkan menjadi anak kecil itu. Karena itu tadi sudah mudah melupakan masa lalunya, ya, dan tidak neko-neko, tidak mempunyai pikiran untuk kedepannya seperti apa. Nggak usah menghayal-hayal, nanti akan begini, nanti akan begitu, nggak usah. Tetapi anak kecil itu selalu menikmati saat ini. Now, saat ini, asik dengan waktunya saat ini. Yang kemarin nggak gue pikirin, yang ke depan entahlah, nggak usah dipikirin juga. Tapi nikmati saat ini. Itulah anak kecil. Polos, ngikut, nurut. Nah, maka dikatakan, Tuhan, aku jadikan anak kecil terus, dan Engkau Bapakku. Karena kalau Yesus adalah Bapaknya dan kita anak kecil, itu selalu kita dituntun oleh Bapa kita. Dan Yesus mengatakan, kalau orang tua kita aja bisa memberikan yang baik untuk anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Sebelum kita minta pun Bapa sudah memberi yang terbaik. Ya kan? Dan itu kita rasakan. Ya, maka Faustina mengatakan, aku mohon kepadamu, buatlah aku selalu dekat di sampingmu. Lihat teman-teman, karena gambaran seorang anak itu pengennya dituntun, digandeng, selalu berpegang erat kepada bapaknya. Maka Faustina mengajak kita menyadari, yuk kita juga minta kepada Yesus supaya kita terus-menerus ada di samping Yesus. Ya, ada di samping Yesus. Jangan sampai kita lari atau jauh dari Yesus. Ya, kalau kita jauh dari Yesus itu kita akan mengalami entah jatuh, entah tersesat, ya kan? Tapi kalau di samping Yesus itu pasti kita aman. Ya, karena Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, nah ini juga satu pengakuan Santa Faustina. Ya Yesus, aku tahu bahwa kebaikanmu melampaui kebaikan ibu yang paling penuh cinta. Tadi saya sudah mengatakan itu, ya kan? Seorang ibu digambarkan luar biasa, ya kan? Memberikan cintanya kepada anaknya itu luar biasa, sampai nyawanya aja diberikan untuk anaknya. Tetapi Yesus melebihi seorang ibu. Ya, bahkan saya ingat di dalam kitab Mazmur, tapi saya lupa bab berapa. Jikalau ada seorang ibu, sekalipun ada ibu yang melupakan bayinya, Allah tidak pernah melupakannya. Wow, benar-benar luar biasa Allah kita. Ya, nah, baik, silakan lanjutkan. 373. Yuk, silakan. BCH 373. Renungan utama dalam retret ini mengenai tujuan hidup, yakni tentang memilih cinta. Jiwa harus mencintai. Ia mempunyai kebutuhan untuk mencintai. Jiwa harus mengalihkan arus cintanya, bukan kepada lumpur atau kepada kesia-siaan, tetapi kepada Allah. Betapa aku bersukacita ketika aku merenungkan hal ini karena aku merasakan dengan jelas bahwa Ia sendiri berada di dalam hatiku. Hanya Yesus sendiri yang ada di sana. Aku mencintai makhluk sejauh mereka membantuku untuk bersatu dengan Allah.
Aku mengasihi semua orang sebab aku melihat gambar Allah di dalam mereka. Yes, terima kasih. Nah, bagaimana Faustina mengingatkan kepada kita bahwa setiap jiwa itu membutuhkan mencintai dan dicintai. Nah, itulah ya. Jadi jiwa itu harus mencintai. Kita itu manusia yang perlu untuk mencintai. Ini suatu kebutuhan. Ya, tadi awal saya sudah mengatakan, manusia itu butuh dicintai dan butuh mencintai. Ya, maka saya heran kalau ada orang yang mengatakan gua nggak butuh dicintai. Loh, kok bisa ya orang mengatakan itu ya? Padahal pasti pada dasarnya basic dasar Allah itu memberikan cintanya kepada setiap manusia supaya manusia juga merasakan dicintai dan membutuhkan mencintai orang, ya. Jadi jiwa itu harus mengalihkan arus cintanya, bukan kepada lumpur atau kesia-siaan, tapi kepada Allah, ya. Jadi kalau kita mencintai Allah berarti kita juga mencintai sesama. Lihat, aku mencintai makhluk sejauh mereka membantuku untuk bersatu dengan Allah. Aku mengasihi semua orang sebab aku melihat gambar Allah di dalam mereka. Ingat kisah penciptaan? Allah itu digambarkan bahwa Allah menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Ya kan? Allah menciptakan kita semua segambar dengan dirinya. Artinya siapapun yang kita jumpai, di dalam setiap diri manusia ada gambar Allah di sana. Artinya kita juga menemukan ada Allah di dalam setiap manusia. Maka mari teman-teman terus-menerus kita belajar untuk mengasihi sesama dan kita belajar menemukan Allah yang ada di dalam setiap manusia. Dengan mencintai sesama berarti kita mencintai Allah. Atau sebaliknya, dengan kita mencintai Allah berarti kita juga harus mencintai sesama. Nah, seperti itu ya. Baik. Lihat, mereka hendaknya saling mengasihi dengan kasih yang luhur. Ya, dengan kasih yang murni. Saling. Berarti dua-duanya, kedua belah pihak, ya. Yang satu memberi, yang satu menerima, ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dengan kasih yang luhur, dengan kasih yang murni, ya. Karena setiap manusia ada wajah Allah di sana. Ya, ingat itu. Kasih hendaknya menjadi ciri khas dari murid Yesus. Ya, kalau di sini dikatakan dari kongregasi karena Faustina ada di dalam biara. Tetapi dari sejak awal tadi saya mengatakan bahwa hendaknya kita yang sebagai murid-murid Yesus, pengikut Yesus itu harus mempunyai ciri khas, yaitu kasih. Ya kan? Itu ciri khas orang Kristiani, ciri khas anak-anak Allah, pengikut Allah, itu harus punya kasih. Nah, oke, baik. Lihat satu lagi yang ditekankan di sini. Apapun yang engkau lakukan untuk sesamamu, engkau melakukannya untuk aku. Ya, ini ada di perikop kisah tentang penghakiman terakhir. Ya, waktu Yesus mengatakan, di saat aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Di saat aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Dan seterusnya. Dan ada 7 perbuatan kasih. Lalu akhirnya perbincangan itu. Loh kapan? Kapan engkau lapar? Kapan engkau sakit? Kapan engkau telanjang? Saya nggak pernah tahu bahwa engkau ada. Dan Yesus mengatakan, barang siapa melakukan kepada sesama, ya, kepada orang yang paling hina ini, dia melakukannya untuk aku. Jadi mari teman-teman kita diajak untuk melihat setiap diri sesama itu adalah Allah sendiri. Dengan demikian kita melakukan hukum cinta kasih yang kedua, mengasihi sesama. Nah, oke, sekarang saya ngebut aja. Aku lebih senang kalau semua penderitaan itu menimpa aku, asalkan beban sesamaku diringankan. Ini artinya apa? Manusia diajak untuk menjadi silih. Manusia diajak untuk ikut bela rasa. Nah, bela rasa. Ikut merasakan beban sesama. Ya,
Bahkan di sini yang dikatakan tadi, kasihilah musuh-musuhmu. Ya, orang yang memusuhi kita, kita nggak boleh membalas dengan memusuhinya, dengan kejahatan. Tapi kita diajak untuk membalas dengan cinta, membalas dengan kasih yang tulus. Ya, nah, jadi Faustina menggambarkan kalau boleh mencintai sesama itu dengan perbuatan kasih yang nyata, walaupun kita menderita. Yang penting kita bisa meringankan penderitaan sesama kita. Itu maksudnya, ya. Saya menderita nggak apa-apa, yang penting dia bahagia. Saya diperlakukan begini nggak apa-apa deh, yang penting dia bahagia. Lihat, itu ya teman-teman, itu arti mencintai sesama. Ya. Lalu di sini 1313 ya, yang merah aja ya. Sejak saat itu bergolaklah dalam hatiku cinta yang bahkan semakin murni kepada orang yang miskin dan berkekurangan. Lihat teman-teman, Santa Faustina lebih mengutamakan mencintai orang yang miskin dan orang yang berkekurangan. Kenapa? Karena tidak mengharap kembali. Ya, kalau kita mencintai orang yang kaya, apa artinya? Pepatah mengatakan, buat apa menggarami air laut? Air laut itu sudah asin, ngapain digarami? Mereka sudah makmur, mereka sudah berkecukupan, ngapain kita mengasihi? Lebih baik kita mengasihi, memberi orang-orang yang berkekurangan, orang yang miskin. Maka Faustina mengatakan, aku semakin menunjukkan cinta, semakin murni, semakin belajar mencintai mereka-mereka yang berkekurangan, itu belajar ketulusan. Ya, mempraktekkan bagaimana mencintai dengan tulus. Tak harap kembali, ya. Jangan mengharapkan kembali atau balasan. Selama kita mencintai, kalau kita mengharapkan kembali, dia itu loh, aku sudah baik loh sama dia, tapi kok dia balasnya begitu sih? Nah, itu berarti kita belum tulus, teman-teman. Ya kan? Bukankah kita sering kali begitu? Nggak tahu diri memang. Ditolong tapi malah begitu. Nah, kalau orang Jawa ngomong, wis ditulungi saya mentung. Kok malah membalas seperti itu? Ya, kita ingat pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Nah, harusnya sebagai murid Kristus kita diajak untuk benar-benar tulus mencintai orang. Ya, tidak mengharap kembali. Jadi jangan sakit hati kalau ada orang yang membalas kita. Kita sudah baik dibalas dengan nyinyir atau dengan sinis atau bahkan menyakiti hati, kita senyum aja, ya. Karena Yesus mengatakan kita justru disitulah Yesus melihat betapa besarnya cinta kita. Seperti tadi Santa Faustina, ya. Santa Faustina selama di biara diperlakukan oleh teman-teman susternya itu dengan nyinyir, dengan kadang-kadang difitnah dan seterusnya ya, bisa dibaca sendiri. Tapi Faustina mencoba untuk dia tetap kuat, dia tetap mempersembahkan perasaan-perasaan dihinanya, dilecehkan itu, dipersembahkan untuk Tuhan. Dia tidak membalas. Dan disitulah Yesus mengatakan, sungguh luar biasa cintamu kepadaku. Ya, jadi teman-teman relasinya adalah bagaimana kita mau berkorban mencintai Allah melalui diri sesama. Gitu, ya. Baik, lalu di sini lagi-lagi aku mengerti bahwa ada banyak cara untuk melakukan belas kasihan. Teman-teman, mari kita simak bagaimana cara kita memberikan, menyalurkan kasih kita, menyalurkan cinta kita dengan perbuatan belas kasih. Apa itu? Dikatakan setiap saat, di mana saja dan kapan saja orang dapat berbuat baik. Jadi kalau berbuat baik itu jangan ada skenarionya dulu. Nanti deh saya siap-siap mau berbuat baik kalau ketemu orang A, B, C, saya mau berbuat baik. Enggak, Yesus mengajarkan, Santa Faustina mengajarkan kepada kita kapan saja, setiap saat, di mana saja, kapan saja kita harus terus-menerus berbuat baik, ya. Nah,
Lalu di sini, cinta akan Allah yang bernyala-nyala selalu melihat sekitar dirinya kesempatan untuk membagi diri lewat satu perbuatan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang sebagai bukti tindak nyata, perilaku yang nyata, tindakan yang nyata dengan perbuatan. Misalnya memberikan nasi bungkus, memberikan obat, membelikan baju, apapun. Ya, begitu kita dengar ada kebanjiran ya di dekat rumah kita misalnya, mereka nggak punya air bersih, mereka nggak punya makan, nggak bisa untuk masak dapurnya karena kemasukan air. Maka kita diajak untuk berbuat sesuatu. Walaupun hanya mengirimkan aqua 1 galon misalnya, wah itu sudah sangat-sangat berarti buat orang yang kebanjiran. Ya kan? Atau memberikan sebungkus nasi, waduh mereka juga udah seneng banget daripada dikasih supermie. Karena apa? Kalau supermie kan mereka harus memproses lagi, harus menyalakan kompor, padahal kebanjiran nggak mungkin kan. Jadi yang langsung bisa dimakan mereka. Nah, perbuatan-perbuatan kasih itu banyak, dari yang kecil sampai yang besar, apapun yang kita bisa lakukan untuk menolong orang. Mari teman-teman, kita lakukan perbuatan kasih terhadap sesama. Kalau misalnya nggak bisa berbuat kasih, nggak bisa memberikan sesuatu kepada mereka, kata Yesus, bolehlah dengan perkataan. Perkataan yang meneguhkan, perkataan yang mengasihi, ya. Jangan malah mengolok-ngolok, ya. Udah tahu orang kebanjiran, malah kita mengatakan, syukurin loh, itu tuh akibatnya orang sombong. Nah, sekarang rasain loh rumahnya kemasukan air. Itu namanya perkataan kita yang semakin menusuk perasaan orang itu, makin menjadikan orang itu menimbulkan kebencian, kesedihan. Tidak boleh. Maka kita harus memberikan perkataan yang baik, ya, peneguhan, ya, perkataan-perkataan yang menyemangati, yang menghibur, dan seterusnya. Dan kalau dengan perkataan pun kita tidak bisa, maka kita wajib untuk mendoakan. Dengan doa-doa kita itu sangat membantu mereka, ya. Nah, kita boleh mendoakan Tuhan, tolong mereka Tuhan yang saat ini sedang kelaparan karena mereka kebanjiran atau kena gempa atau apapun itu, dengan doa supaya Tuhan segera menolong mereka dengan caranya Tuhan. Nah, yang terakhir, yes, Jolin, ini terakhir nih penutup nih, tolong. BCH 1695. Kemudian aku mendengar suara ini. Aku senang sekali karena engkau berlaku sebagai putriku yang sejati. Selalu berbelas kasihlah, sama seperti aku selalu berbelas kasih. Kasihilah setiap orang demi kasihmu akan daku, juga kasihilah musuh-musuhmu yang paling besar, sehingga kerahimanku dapat sepenuhnya terpantul di dalam hatimu. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, mari kita juga melakukan seperti yang Santa Faustina lakukan. Sehingga suatu hari nanti Yesus juga akan berkata seperti ini kepada kita. Ya, teman-teman, kita baca masing-masing, ya, walaupun nggak pakai suara, baca masing-masing bahwa Yesus mengatakan kepada kita. Yesus mengatakan, aku senang sekali loh karena Varia. Nah, Yesus ngomong sama saya, ya. Karena Shalin, karena Desi sebagai putriku yang sejati. Nah, demikian juga nanti yang bapak-bapaknya jangan langsung muram mukanya karena nggak disebut sebagai putraku yang sejati. Boleh diganti, ya kan? Pak Gunawan misalnya. Yesus mengatakan pada Pak Gunawan, aku senang sekali karena Pak Gunawan berlaku sebagai putraku yang sejati. Gitu Pak Gun, ya kan? Jadi jangan sedih, bukan cuma untuk putri, tapi juga untuk putra-putra. Karena kita putra dan putri Allah yang sejati, ya kan? Nah, bagaimana kita dikasih penghargaan sebagai, diakui sebagai putra atau putri yang sejati? Nah, syaratnya harus selalu berbelas kasih terhadap sesama. Ya, seperti Allah berbelas kasih kepada kita.
Ya, Allah lebih dulu mengasihi kita, maka kita juga dituntut untuk mengasihi sesama kita. Maka pesan Yesus adalah kasihilah setiap orang demi kasihmu akan daku. Lihat, ini tadi saya sudah mengatakan berkali-kali bagaimana kita mengatakan kita mengasihi Allah kalau kita memusuhi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nggak mungkin. Ya kan? Itu cuma gombal aja itu. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama? Itu juga enggak mungkin. Ya, maka timbal baliknya dengan kita mengasihi sesama berarti kita juga mengasihi Tuhan. Otomatis kita mengasihi Tuhan. Begitu ya. Nah, perintah Yesus, kasihilah musuh-musuhmu. Justru yang paling besar. Ada orang yang sangat membenci kita, memusuhi kita, kita juga semakin dituntut untuk memberikan kasih kita makin besar kepadanya. Kasihan kan orang-orang yang tidak tahu, tidak bisa merasakan dikasihi oleh Allah. Maka tadi dikatakan berbahagialah orang yang bisa merasakan betapa dicintai oleh Allah. Ya, maka Yesus juga menunjuk kita untuk kita semuanya sebagai murid-murid Yesus, devosan-devosan kerahiman ilahi, itu kita dituntut untuk dapat memantulkan kerahiman Allah, dapat memantulkan belas kasih Allah. Artinya siapapun yang melihat perbuatan kita, siapapun yang melihat kita, itu berarti mereka juga melihat Allah. Mereka juga merasakan Allah. Karena kita adalah pantulan belas kasih Allah. Amin. Semoga kita semua bisa terus-menerus memancarkan kasih Allah. Kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Bukan Coca-Cola, tetapi Yesus engkau andalanku. Terima kasih.